Selamat berjumpa di hari raya Paskah. Saat ini kita bersama-sama bersuka cita, kita bergembira karena Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, kembali saya akan menjumpai pemirsa, saudara-saudara, umat Kristiani dimanapun saat ini berada, dengan kabar baik Paskah yang memberikan kemerdekaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah wafat dan sudah bangkit. Di hari Paskah ini kami bersama-sama mau mendasari kehidupan kami dengan bagian firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Di hari Paskah ini, saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita. Bagian Alkitab yang ditetapkan untuk penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya ajak kita membukanya dalam Injil Lukas. Silakan buka Injil Lukas yang ada di pasal 23, dibaca ayat 56 bagian B hingga pasal 24 ayat 12. Baik, saya akan membaca firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihatnya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Itulah bagian firman Tuhan di hari Paskah yang kita ingat rayakan pada saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah wujud daripada kasih yang tidak pernah lepas dari kehidupan ini. Kehidupan kita, kasih Allah yang luar biasa. Ia mau menyatakan bahwa dalam kehidupan kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya mau menyatakan bahwa kasih Allah yang luar biasa,
kasihnya ini tidak pernah terlepas. Karena itu dalam suasana kasih di hari Paskah ini saya mengucapkan selamat merayakan Paskah. Jadi dengan kita merayakan Paskah pada saat ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan perikop yang ada di Injil Lukas pasal 23, kita perhatikan di ayat 56 bagian B sampai pasal 24 ayat 12, ini sebetulnya mau berkata-kata tentang peristiwa historis, peristiwa sejarah, dan punya makna bagi kehidupan orang-orang yang beriman kepadanya, termasuk bagi Anda dan saya yang beriman kepadanya. Kebangkitan Yesus Kristus dari wafatnya ini menjadikan kita bisa memahami bahwa inilah pribadi Allah yang pasti ini terkait dengan Trinitas itu atau Tritunggal. Dia rela, dia menjumpai secara jasmania dunia yang ada ini dengan segala ciptanya untuk maksud bagaimana dia mau membebaskan, dia memberikan pembebasan bagi seluruh ciptaannya, tentu dibebaskan dari kuasa dosa. Sekalipun pembebasan itu ia harus menempuhnya dengan jalan Via Dolorosa, jalan salib, jalan sengsara, jalan penderitaan. Dia harus diludahi, dia harus dicambuk, bahkan dia harus mati di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apabila kita melihat ini dalam iman kita, kita sesungguhnya memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah. Dia berkuasa dan pada dirinya dengan kuasanya, bahkan dengan kasihnya, ia menjumpai kita dalam kehidupan ini. Dan kita bisa berjumpa dengannya melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita kepada Tuhan ketika dalam hidup ini kita beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mensyukuri bahwa kita senantiasa boleh menerima kasihnya itu. Itulah kasih yang luar biasa yang ia nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, memang sangat menarik kita memperhatikan dari perikop yang ada ini, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu sudah bangkit. Iya, Yesus Kristus itu hidup, bahkan dia hidup kekal. Dalam kehidupan ini, kita membaca kalau dalam kitab suci, kita memperhatikan bahwa ketika dengan mata iman kita melihat ada penderitaan, ada wafat, dan juga kebangkitan Yesus Kristus itu adalah bukti nyata kasihnya itu tidak pernah terlepas dari kita. Inilah satu keabsahan historis yang luar biasa, histori yang agung. Ya, Yesus Kristus dinyatakan. Dan di sini kalau kita kaitkan dengan bagaimana Yesus Kristus yang bangkit itu, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan iman kita. Jadi kita bukan sia-sia mengimani Yesus, karena Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit.
Nah, ini mau mengartikan bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai anak, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kita di sini memiliki fakta, bukti itu nyata. Fakta, yang namanya fakta pasti itu nyata. Ini satu keyakinan iman Paskah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Saudara-saudara, sebagaimana kebangkitan Kristus dari kematian yang kita lihat di sini, ini membungkam pandangan orang-orang Saduki. Kemudian dalam kehidupan kita ini kita diberikannya apa yang disebut dengan firman kebenaran, supaya kita boleh dimerdekakan. Dan kita lihat di sini bahwa sesungguhnya bagaimana dalam kehidupan ini hingga saat ini ada pandangan-pandangan yang menyesatkan, tetapi kita jangan disesatkan olehnya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ingatlah dan bagaimana kita mau mengaplikasikan dalam implikasi kehidupan kita dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 bagian B juga hingga ayat 32. Di situ dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui bahwa kebenaran yang ada itulah yang akan memerdekakan kamu. Haleluya, saudara-saudara. Kemerdekaan itulah yang memerdekakan kita. Sehingga dalam kehidupan ini, kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, kita dimerdekakan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, memang menarik ya, menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dalam kehidupan, kalau kita perhatikan ada budaya dalam kehidupan orang Yahudi, ada budaya yang disebut dengan patriarkal, yaitu yang dominan di kalangan orang Yahudi, di mana kaum perempuan itu dinomorduakan dari klasifikasi sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Namun justru dalam catatan sejarah ini yang sangat penting dan sangat urgensinya ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kisah kebangkitan Yesus Kristus, cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang pertama kali kalau kita lihat di sini diketahui oleh beberapa kaum perempuan. Kaum perempuan, mereka menaruh solider, kepedulian yang sangat besar untuk mereka dalam kehidupan ini, bagaimana ya bisa memberikan rempah untuk jenazah Yesus, supaya jenazah Yesus itu tetap awet, bisa harum. Walaupun dalam situasi seperti itu kita lihat ada tradisi merawat jenazah supaya tidak cepat busuk itu jenazah pada zaman dulu. Kalau sekarang kan diformalin, ya dah. Sekarang formalin berapa hari kemudian baru dimakamkan. Diformalin sekian liter. Tapi pada waktu itu harus siapkan rempah-rempah yang pasti supaya jenazah yang ada tidak cepat membusuk. Nah, mari kita lihat di sini bahwa ada kepedihan, ada kehilangan dalam kehidupan perempuan-perempuan yang ada kepada Yesus, di mana mereka peduli untuk merawat jenazah Yesus. Kemudian inilah yang membungkamkan ingatan mereka yang sesaat mengenai pengajaran Yesus kepada mereka bahwa Ia akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ingat itu. Nah, perempuan-perempuan itu tersadar kembali tentang ajaran Yesus itu ketika diingatkan kembali oleh ada dua malaikat yang ada di kubur
ketika mereka ada di kubur Yesus. Perhatikan itu di ayat 8. Ayat 8. Perhatikan di situ dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ya, mereka baru teringat dengan perkataan Yesus. Kalau kita perhatikan kembali di sini, bukan satu kebetulan saja kalau kita lihat cerita yang diceritakan oleh penginjil Lukas, bahwa kaum perempuanlah yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap jenazah Yesus. Mereka lah yang pertama kali mengetahui kisah, ya, cerita, ya, apa yang peristiwa, ya, katakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, Lukas dikenal sebagai penulis Injil yang dia menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada zaman itu. Ia banyak mengisahkan bagaimana pelayanan Yesus terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, yang sudah mengalami akut, ya, sakitnya itu sudah akut, orang yang memang statusnya termarginal, terpinggirkan, orang yang dikucilkan dari masyarakat, juga orang-orang yang tentu tidak mendapatkan bagaimana keadilan, sehingga mereka mendapatkan ketidakadilan di dalam kehidupan ini, seperti yang dialami oleh kaum perempuan. Justru Yesus mendobrak agar tentunya dalam hal ini kita memperhatikan gender, ya. Ini kalau kita lihat kesamaan gender yang mau dikemukakan di sini, bahwa laki-laki maupun perempuan dia punya sama derajat di hadapan Tuhan, yang ketika dalam kehidupan ini dia mau menjadi saksi sebagai orang yang menjadi duta Kristus. Karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita akan senantiasa melihat di sini bahwa sesungguhnya Yesus itu sudah mendobrak bagaimana pola pikir orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang membedakan kaum termarginalkan dengan orang-orang yang tentu tidak termarginalkan, ya. Di sini Yesus mendobrak bahwa orang-orang yang termarginalkan itu haruslah diperhatikan. Orang-orang yang miskin itu haruslah diperhatikan. Solidaritas kita haruslah kita nyatakan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia, apapun agamanya, dari manapun adat istiadat, latar belakang budayanya. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, apakah kita sebagai pelayan gereja, sebagai warga gereja, mari dalam kehidupan kita terus memotivasi dalam hidup ini, supaya motivasi kita tertuju juga kepada kaum perempuan, kaum yang dimana mereka punya potensi yang luar biasa untuk boleh terlibat langsung, ya, terlibat langsung dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita. Jadi gereja kita sudah memperhatikan ini, apalagi dalam kehidupan gereja kita di GPID. Di GPID saja lebih banyak pendeta perempuan daripada laki-laki kalau dilihat, ya. Nyaris. Tapi dalam kehidupan ini kita juga melihat dalam pemilihan majelis jemaat. Kalau di desa-desa masih banyak kaum perempuan menolak mau jadi bagaimana dia bisa menjadi majelis jemaat. Tapi mulai detik ini saya mengingatkan, ya, kalau di kota, ya, kita sudah melihat mulai ada keseimbangan gender dalam pelayanan ini, apalagi dalam pemilihan majelis jemaat yang ada ke depan ini. Marilah kita melihat, tunjukkan, buktikan bahwa kaum laki-laki maupun kaum perempuan itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi duta Kristus, menyampaikan kabar baik, menyampaikan evangelion, berita selamat, berita Paskah, Yesus yang menang, Yesus yang bangkit,
Semua ini adalah kasihnya. Kasihnya tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat yang beriman kepadanya. Karena itu hiduplah selalu dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus yang bangkit, Dia pemenang, Dia memberi kemenangan buat kita. Beritakan terus, ajarkan terus keselamatan yang Yesus sudah kerjakan hingga detik ini dan yang akan datang. Soli Deo Gloria. Yesus bangkit, Yesus menang. Haleluya. Amin.